Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mineral dan juga fungsinya secara umum. Yang pertama, mineral merupakan unsur esensial yang penting di dalam tubuh ternak, baik itu untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, reproduksi, produksi, serta kekebalan tubuh ternak itu sendiri. Nah, unsur esensial yang sering digunakan itu ada kalsium, natrium, fosfor, kalium, klor, sulfur, dan juga magnesium. Nah, adapun fungsinya secara umum, yang pertama membentuk bagian dari kerangka gigi dan juga hemoglobin. Yang kedua itu mineral berperan dalam pembentukan jaringan syaraf dan juga urat. Yang ketiga, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan. Yang keempat itu membantu proses penyerapan zat-zat makanan. Yang kelima, mineral yang diberikan melalui pakan tadi berperan untuk menggantikan mineral di dalam tubuh yang hilang serta memelihara kesehatan. Nah, yang terakhir itu mempertahankan tekanan osmotik seluler. Lalu saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari mineral makro dan juga mineral mikro pada tubuh ternak. Nah, yang pertama, fungsi mineral makro itu yang pertama itu ada Ca, yaitu pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, dan juga kontraksi urat daging, serta 20% terdapat di dalam air susu. Nah, yang kedua itu ada P, yaitu pembentukan tulang dan gigi juga, metabolisme ternak, bagian dari DNA dan juga RNA, serta 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga itu ada Na, yaitu keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan juga transmisi syaraf. Lalu ada Cl, yaitu keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan juga sekresi cairan atau gastrik. Nah, yang kelima itu ada K, yaitu keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, dan juga aktivator lemak. Nah, yang keenam itu ada Mg, yaitu pembentukan tulang dan juga aktivator lemak untuk mempertahankan karbohidrat dan juga lipid. Nah, yang terakhir itu ada N, yaitu aktivator lemak, aktivator enzim, dan pembentukan tulang serta pertumbuhannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi mineral mikro pada tubuh ternak. Yang pertama itu ada zinc, yaitu komponen dan aktivator enzim dan juga penyembuhan luka. Yang kedua itu ada ferrum. Nah, ferrum ini yaitu membentuk pembentukan hemoglobin dan juga bagian dari sistem enzim. Nah, yang ketiga itu ada kaprum. Kaprum ini yaitu pembentukan hemoglobin, pigmen, dan juga koenzim. Nah, yang keempat ada iodin, yaitu konstituen hormon tiroid dan juga pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima ada sulfur, yaitu sintesis protein mikroba, otot, dan juga lemak-lemak, dan juga asam-asam lemak. Nah, yang keenam itu ada kobalt. Nah, kobalt ini yaitu bagian dari vitamin B12 yang untuk mempertahankan mikroba-mikroba rumen. Nah, yang ketujuh itu ada fluorid. Fluorid ini yaitu esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Nah, yang kedelapan itu ada selenium, yaitu sebagai
sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroxidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2 dan H2O2, juga berasosiasi dengan vitamin E dan juga sistem imunitas. Yang terakhir itu ada molybdenum, yaitu fungsinya bagian dari enzim sulfit yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu vitamin, sifat-sifat vitamin, jenis-jenis serta fungsinya. Yang pertama, vitamin adalah nutrien esensial serta substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dengan jumlah yang sangat sedikit, yang berperan dalam berbagai proses di dalam tubuh agar berjalan dengan normal, termasuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, reproduksi, dan juga produksi dan kekebalan tubuh. Nah, adapun sifat-sifat vitamin ini, vitamin dibedakan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Nah, saya akan menjelaskan sifat-sifat yang terlarut vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama itu terdiri dari CHO. Yang kedua itu mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contohnya itu ada vitamin A dan vitamin D. Nah, yang ketiga ini dia tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin ini umumnya berasal dari jaringan tumbuhan, kecuali vitamin C dan vitamin D yang terdapat pada jaringan hewan. Nah, yang keempat ini dapat menyusun struktur jaringan. Yang kelima, diserap bersama lemak. Nah, vitamin yang larut dalam vitamin yang larut dalam lemak diserap pada deposit lemak, dan penyerapannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin yang larut dalam lemak. Nah, yang terakhir itu sifatnya yaitu diserap bersama lemak, yaitu vitamin yang larut dalam lemak diabsorpsi oleh saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang meningkatkan penyerapan lemak ini adalah ukuran partikelnya, atau bisa juga dengan adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, selanjutnya sifat-sifat vitamin yang terlarut dalam air, yaitu yang pertama, tidak semua tersusun oleh CHONS atau CO. Yang kedua, tidak ada bentuk provitamin. Yang ketiga, semua terdapat dalam jaringan. Yang keempat itu, vitamin yang larut dalam air sebagian dilibatkan dalam transfer energi karena ada vitamin yang diserap oleh jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Nah, yang kelima ini adalah diproses dengan difusi biasa, yaitu penyerapan air dari saluran pencernaan ke dalam sel darah. Nah, selanjutnya sifat selanjutnya yaitu sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim, lalu disimpan secara khusus. Vitamin tidak tersimpan secara khusus. Vitamin tidak tersimpan karena ada sel hidup yang mengandung yang namanya vitamin B. Nah, lalu dikeluarkan melalui urin, tapi terkadang juga bisa diekskresi melalui feses. Nah, sifat yang terakhir itu adalah relatif stabil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dan fungsinya. Yang pertama itu adalah vitamin A, yaitu retinol, di mana vitamin ini dibutuhkan oleh semua hewan. Nah, vitamin tersebut tidak terdapat dalam
jaringan pertumbuhan, melainkan vitamin A ini sebagai prekursornya yaitu karotin atau lazim yang dinamakan provitamin A, yang mana bisa diubah oleh tubuh menjadi vitamin yang aktif. Proses konversi provitamin A menjadi vitamin A ini terdapat dalam sel mukosa usus halus. Nah, secara umum vitamin A ini memiliki 3 peranan penting dalam tubuh. Yang pertama itu ada mata, yang kedua ada epitel, dan yang ketiga itu ada tulang. Vitamin selanjutnya yaitu ada vitamin D, di mana memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan, dan selanjutnya membantu konsentrasi Ca dan P dalam darah. Nah, yang kedua ini proses reabsorpsi, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal, dan untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Dan yang ketiga ini adalah deposisi dalam pembentukan tulang, di mana untuk jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Nah, vitamin yang ketiga ini ada vitamin E yang memiliki beberapa fungsi juga. Yang pertama itu adalah reproduksi, di mana membantu normalnya reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua itu ada absorpsi, di mana memperbaiki Fe di dalam hati oleh usus, di mana sedangkan Fe ini dapat mencegah terjadinya anemia. Nah, yang ketiga yaitu fungsinya dapat digunakan sebagai antioksidan. Nah, vitamin yang terakhir itu adalah vitamin K, di mana dalam vitamin K ini fungsinya itu dalam proses pembekuan darah, karena adanya yang namanya khususnya diperlukan namanya sintesis protombin, yaitu di dalam hati. Dan protombin bersama tromboplastin ini akan diubah menjadi trombin, di mana dengan adanya trombin ini dengan adanya trombin maka itu akan diubah menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang sebenarnya diperlukan dalam proses pembekuan darah. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji coba vitamin C dengan 3 bahan, yaitu buah nanas, buah semangka, dan juga buah jeruk. Dan di sini saya sudah sediakan 3 gelas air bening, dan juga di sini ada betadin. Nah, untuk gelas yang berisi air ini akan saya tetesin oleh betadin sebanyak 4 tetes. Lalu diaduk. Nah, gelas pertama akan saya campurkan dengan larutan semangka. Gelas kedua akan saya campurkan larutan jeruk. Dan yang terakhir larutan nanas. Bisa kita lihat terjadinya perubahan warna. Kenapa terjadinya perubahan warna? Karena vitamin C dapat dioksidasi oleh larutan betadin. Dari oksidasi itu mengakibatkan perubahan warna pada larutan betadin. Kenapa berubah warna menjadi seperti ini? Karena iodin tadi yang terlarut akan hilang di air, dan juga air itu akan menjadi berubah warna seperti ini.
Selanjutnya, di sini saya akan menguji vitamin C dengan bahan 2 hijauan, yaitu rumput dodot dan juga rumput gajah. Nah, di sini sudah saya sediakan 2 gelas air bening, dan masing-masing gelas ini saya tetesi oleh betadine atau iodin. Selanjutnya, diaduk. Lalu di gelas pertama kita akan masukkan larutan dari rumput gajah. Di gelas kedua kita kasih larutan dari rumput dodot. Lalu kita aduk. Begini hasilnya. Nah, mengapa terjadi perubahan warna? Karena vitamin C dapat dioksidasi oleh si betadine atau iodin ini. Lalu hasil oksidasi tadi mengakibatkan perubahan warna pada larutan betadine. Lalu kenapa menjadi warna seperti ini? Karena iodin tadi yang terlarut akan hilang di air, maka dia berubah warna menjadi seperti ini.